Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Surah Al-Anfal, The Spoils of War. Surah ke-8, terdiri dari 75 ayat. Surah Al-Anfal, Arab, Al-Anfal, artinya, rampasan perang, penghasilan, tabungan, keuntungan, adalah surah ke-8 pada Al-Quran. Surah ini terdiri atas 75 ayat dan termasuk golongan surah-surah Madaniyah. Nama Al-Anfal muncul pada permulaan surah ini dan juga persoalan yang menonjol dalam surah ini ialah tentang harta rampasan perang, hukum perang dan hal-hal yang berhubungan dengan peperangan pada umumnya. Menurut riwayat Ibnu Abbas, surah ini diturunkan berkenaan dengan Perang Badar yang terjadi pada tahun 2 Hijriah. Peperangan ini sangat penting artinya, karena merupakan peristiwa yang menentukan jalan sejarah perkembangan Islam. Pada waktu itu umat Islam dengan berkekuatan kecil untuk pertama kali dapat mengalahkan kaum musyrik yang berjumlah besar dan memiliki perlengkapan yang cukup, dan mereka dalam peperangan ini memperoleh harta rampasan perang yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, timbullah masalah bagaimana cara membagi harta-harta rampasan perang itu, maka kemudian Allah menurunkan ayat pertama dari surah ini. Surah ini terdiri dari 75 ayat, 1242 kata, dan 5387 huruf. Surah ini terdapat dalam juz 9-10, hizb 15-19, dengan jumlah rukuknya sebanyak 10. Mengenai waktu dan latar belakang kontekstual wahyu atau asbab al-nuzul, surah ini adalah surah Madaniyah, selesai setelah Perang Badar. Surah ini membentuk pasangan dengan surah berikutnya, yaitu At-Taubah. Menurut filsuf Muslim Abul A'la Maududi, surah ini kemungkinan besar diturunkan pada tahun 2 Hijriah atau 624 Masehi setelah Perang Badar. Pertempuran defensif pertama antara orang Mekah dan kaum Muslim Madinah setelah mereka melarikan diri dari penganiayaan di Mekah. Karena surah ini berisi tinjauan detail demi detail pertempuran tersebut. Surah ini memberikan gambaran bahwa kemungkinan besar surah ini diturunkan pada waktu yang hampir bersamaan. Namun, ada kemungkinan juga bahwa beberapa ayat mengenai isu-isu yang muncul akibat perang ini mungkin diturunkan kemudian dan ditempatkan di tempat yang tepat agar isinya sepenuhnya konsisten. Kandungan surah, kisah Perang Badar. Harta rampasan perang atau ghanimah. Harta rampasan perang adalah milik Allah dan milik Rasul-Nya. Cara pembagian ghanimah terserah kepada Allah dan Rasul-Nya. Ayat 1. Sifat-sifat orang mukmin, orang beriman sejati dan pahala mereka di masa depan. Ayat 2-4. Teguran dan perintah Allah kepada Muslim untuk berperang. Keengganan sebagian sahabat untuk pergi ke medan tempur dan pertolongan Allah kepada kaum muslimin, ayat 5-14. Larangan melarikan diri dari medan tempur, ayat 15-19. Larangan menyalahi perintah Allah, ayat 20-23. Kewajiban menaati perintah Allah dan Rasul-Nya, ayat 24-26. Larangan berkhianat dan faedah bertakwa, ayat 27-29. Permusuhan kaum musyrikin terhadap Nabi dan kewajiban menentang mereka sampai terpeliharanya agama Allah, ayat 30-40. Cara pembagian ghanimah, ayat 41. Rahmat Allah kepada kaum muslimin dalam peperangan Badar, ayat 42-44. Kewajiban teguh hati, bersatu dalam peperangan, dan larangan berlaku sombong dan ria, ayat 45-47. Pengkhianatan setan terhadap janjinya kepada pengikut-pengikutnya, ayat 48-51. Kebinasaan sesuatu kaum adalah lantaran perbuatan mereka sendiri, ayat 52-57. Syirik adalah dosa paling besar dan sikap menghadapi kaum musyrikin dalam peperangan, ayat 58-60. Cinta perdamaian dan keharusan mempertebal semangat jihad, ayat 61-75.
Ayat-ayat penting. Ayat 12, perintah meneguhkan hati. Ingatlah, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersamamu. Maka, teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman. Kelak aku akan menimpakan rasa takut ke dalam hati orang-orang yang kufur. Maka, tebaslah bagian atas leher mereka dan potonglah tiap-tiap ujung jari mereka. Quran, Surah Al-Anfal, 8, ayat 12. Ayat-ayat tersebut merupakan kelanjutan dari ayat 9, yang diwahyukan untuk memberikan kemenangan umat Islam setara dengan keimanan mereka untuk taat kepada Muhammad saat pertempuran berlangsung. Tafsir Ibnu Katsir mengatakan, bahwa ini berarti, kalian, para malaikat, mendukung orang-orang beriman, memperkuat barisan pertempuran mereka melawan musuh-musuh mereka. Dengan demikian, melaksanakan perintahku kepadamu. Aku akan melemparkan ketakutan, kehinaan dan kehinaan atas orang-orang yang menentang perintahku dan mengingkari Rasulku. Ayat 12 ini menjelaskan, bahwa Muslim dengan harga iman mereka dalam mengikuti Muhammad ke dalam peperangan. Ayat 17, kemenangan Badar adalah sebuah mukjizat. Maka, yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran, Surah Al-Anfal, 8, ayat 17. Ayat 42. Perang Badar adalah ketetapan Allah agar Islam menang atas kejahilan. Ingatlah, ketika kamu berada di sisi lembah yang dekat, musuhmu di sisi yang jauh, dan kafilah berada di bawahmu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Anfal, 8, ayat 42. Perang Badar juga menjadi subjek surah ini, yang merinci perilaku dan operasi militer. Meskipun surah ini tidak menyebut Badar, pertempuran tersebut dijelaskan beberapa kali. Ingatlah, ketika kamu berada di sisi lembah yang dekat, musuhmu di sisi yang jauh, dan kafilah berada di bawahmu. Sekalipun kedua pasukan telah membuat janji untuk bertemu, keduanya pasti akan melewatkannya. Ayat 44, penampakan pasukan dengan jumlah sedikit. Maka, ketika pasukanmu bertemu, Allah menjadikan mereka tampak sedikit di matamu, dan menjadikan kamu sedikit di mata mereka, agar Allah menetapkan apa yang telah Dia tetapkan. Dan kepada Allah lah segala urusan dikembalikan untuk diadili. Quran, Surah Al-Anfal, 8, ayat 44. Ayat 47, pertempuran dua pasukan Muslim dan musyrik. Janganlah kamu seperti orang-orang musyrik yang keluar dari kampung halaman mereka dengan sombong, hanya untuk dilihat manusia dan menghalangi mereka dari jalan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran, Surah Al-Anfal, 8, ayat 47. Ayat-ayat ini menyoroti pertemuan tak terduga dalam pertempuran tersebut, bahwa kedua belah pihak telah saling menyerang, serta meremehkan jumlah pasukan Mekah oleh kaum Muslim dan keganasan pasukan Muslim oleh kaum Mekah. Pasukan Mekah digambarkan di ayat kedua, dan setan mungkin merujuk pada Amr bin Hisham, yang dibenci oleh kaum Muslim dan konon berulang kali mendorong pertempuran tersebut. Ayat 72, persaudaraan, loyalitas, dan kewajiban membela agama Allah. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu satu sama lain lindung melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah,
maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi, jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan, kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran, Surah Al-Anfal, 8, ayat 72. Ayat 75, perintah menjalin hubungan baik antara muhajirin dan ansar. Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya, daripada yang bukan kerabat, menurut kitab Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran, Surah Al-Anfal, 8, ayat 75. Muhammad Al-Bakir meriwayatkan, bahwa tentang maksud ayat 41 dari surah Al-Anfal ini, yaitu, ketahuilah, bahwa apa saja harta yang kamu peroleh, maka seperlimanya adalah untuk Allah, Rasul, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Terdapat dalam sebuah hadits yang merujuk pada kerabat Rasulullah. Seperlima, al-khums, adalah milik Allah, Rasulullah, dan milik kita, Ahlul Baitnya. Salah satu sumber menyebutkan bahwa Ubay bin Khalaf ditebus setelah Perang Badar, tetapi dibunuh oleh umat Islam dengan tombak dalam Perang Uhud, 625 Masehi. Ayat 17 surah Al-Anfal ini diturunkan pada saat itu. Menurut Al-Suyuti, akibat dari Perang Uhud memiliki beberapa implikasi bagi para sahabat Nabi, karena beberapa dari mereka mengira mereka dapat mewarisi kekayaan. Orang-orang yang gugur, karena ikatan sebelumnya antara muhajirin dan ansar dalam hal persaudaraan di antara para sahabat. Kasus ini disorot dalam sebuah hadits tentang peristiwa tersebut ketika Ka'b ibnu Malik, seorang pejuang Ansari Madinah yang telah gugur selama pertempuran dan sebelumnya dia mengikat persaudaraan dengan Zubair ibnu Al-Awam. Kemudian Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad, ayat 75 daripada surah Al-Anfal ini, yang membatalkan hak waris antara persaudaraan, yang dibuat-buat, dan melarang Zubair untuk mewarisi kekayaan Ka'ab, karena orang yang benar-benar berhak mewarisi kekayaannya adalah kerabat darah sejatinya seperti anak-anaknya. Untuk teks ayat-ayat surah Al-Anfal dalam tulisan bahasa Arab, silahkan para pembaca atau pemirsa melihatnya pada mushaf Al-Quran atau pada kitab Al-Quran dan terjemahannya yang ada di rumah Anda masing-masing atau di perpustakaan Islamic Center.